Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai jika kalian melakukan sesuatu agar yang dia lakukan itu profesional. Qur'anuna nurun mubin lil 'abidin madassinin nurun 'ala nurin lana darb sa'adati kullahin. Mengapa terjadi terburu-buru seperti ini? Bapak Ibu sekalian, ini fenomena kita lihat, lari, ya, balap, pokoknya bicara pun kadang-kadang nggak sanggup lagi, ya, karena dikejar waktu. Di antara penyebab terjadi terburu-buru, yang pertama pendidikan yang salah, baik pendidikan dari orang tua maupun pendidikan dari guru. Di antaranya apa? Cepat-cepat, ya. Tolong ini, cepat-cepat ya, cepat-cepat. Nah, kunci pintu, cepat-cepat. Pergi mereka sudah dari pagi sampai sore, waktu kembali sudah banjir rumah. Apa? Keran lupa dimatikan. Atau mungkin meledak kompor. Kenapa? Gasnya lupa dimatikan. Inilah terjadi, ya, sebab pendidikan orang tua, pendidikan guru. Selesaikan ini cepat-cepat. Orang tua juga mengajak anak, yuk cepat. Yes. Bicara pun udah nggak jelas lagi, saking cepat-cepat. Iya, cepat-cepat. Kalau seandainya maksudnya jangan terlalu lembe, iyalah. Tapi kalau cepat-cepat terburu-buru itu nggak bagus. Ya. Yang kedua, di antara penyebab terjadi yang terburu-buru karena faktor sosial. Ada di antara kita punya prinsip, kalau saya tidak cepat-cepat maka saya digilas, maka saya harus cepat-cepat. Orang lain buat begini, saya harus lebih cepat. Ada kalanya bagus, berarti kita apa? Berpacu, karena cepat itu salah satu prestasi. Siapa duluan dapat, siapa duluan dia dapat, kan begitu. Tapi ada kalanya menjadikan kita jatuh kepada suatu penyakit jiwa, stres, penyakit minder dan seterusnya. Mengapa? Waduh, dia udah duluan, saya sudah keduluan. Dia masa muda sudah begini, saya sudah tua masih begini, ya. Makanya kalau sana ini dibawa ke dalam kehidupan kita tidak memiliki iman, takutnya kita ditimpa penyakit jiwa, yaitu stres. Dan di antara faktor terjadi yang terburu-buru adalah karena tidak ada ketenangan di dalam jiwanya. Kenapa orang bicara cepat-cepat? Karena jiwanya, fikirannya nggak tenang. Orang yang tenang bicaranya juga tenang. Orang yang tenang melangkahnya pun tenang. Orang yang tenang bawa kendaraan juga tenang. Kenapa balap? Karena nggak tenang. Dikejar oleh waktu, dikejar jam tayang, dan seterusnya. Berikut beberapa panduan dari Rasulullah SAW kepada kita agar kita tidak terjerumus dalam penyakit ini, yaitu serba terburu-buru dan serba tergesa-gesa. Yang pertama sekali, datang seorang sahabat ke dalam masjid. Dia salat sunat tahiyatul masjid, salat 2 rakaat. Rasulullah SAW memandang dia dari awal sampai selesai. Begitu selesai dipanggil oleh Rasulullah SAW, ta'ala. Kenapa ya Rasulullah? Qum salli fa innaka lam tusalli. Coba bangkit dulu, laksanakan lagi salat. Tadi kamu belum salat. Maka sahabat ini pun salat lagi. Buru-buru dia. Rukuk belum tenang dalam rukuknya, sudah i'tidal, sujud, duduk antara sujud lagi, kemudian naik lagi, kemudian sudah rukuk lagi. Rasulullah SAW kembali bersabda, Qum salli fa innaka lam tusalli. 3 kali sahabat itu melakukan salat, dan 3 kali Rasulullah SAW mengatakan Qum salli fa innaka lam tusalli. Sehingga sang sahabat bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku bagaimana salat yang sebenarnya.
Barulah kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berdiri, berdirilah dengan tegak, dengan tenang. Apabila kamu rukuk, maka rukuklah dengan tenang. Apabila kamu i'tidal, tegakkan tulang sulbimu dan i'tidallah dengan tenang. Sujud dengan tenang, duduk antara dua sujud dengan tenang. Istilah fikihnya apa? Tuma'ninah. Tuma'ninah ini artinya apa? Tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Rasulullah SAW mendidik kepada seorang sahabat ini. Sang sahabat menyampaikan kepada sahabat yang lainnya, sehingga menjadilah kabar yang masyhur dan sampai kepada kita tentang bagaimana teguran Nabi kepada sang sahabat ini yang salatnya serba terburu-buru. Kemudian di antara panduan Nabi SAW juga adalah innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai jika kalian melakukan sesuatu agar yang dia lakukan itu profesional. Agar yang dia lakukan itu profesional. Tahukah Bapak sekalian bagaimana keluar hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya. Ceritanya jenazah dibawa ke perkuburan untuk dikuburkan. Di antara yang mengiringi jenazah tersebut adalah Rasulullah SAW. Begitu sampai ke situ, kuburan sudah disiapkan. Beliau melihat, Rasulullah SAW melihat kuburan tersebut mereng, enggak lurus, kurang di sana, kurang di sini. Rasulullah SAW sabda, luruskan di sana, lalu diluruskan, rapikan yang di sana, rapikan di sini, luruskan di sini, dan seterusnya. Sehingga sang penggali kubur bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mesti seperti ini? Bukankah kita kubur yang penting sudah menghadap ke arah kiblat, muat untuk jenazah sudah beres, sudah cukup demikian?" Muncullah hadis ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai jika kalian melakukan sesuatu agar profesional, bagus yang dia lakukan. Dan kita melihat dalam kehidupan kita, apapun yang dilakukan oleh seorang manusia, kalau profesional, Allah cinta, Allah suka, dan kesukaan tersebut akan disukai juga oleh para hamba. Orang yang bekerja apapun juga, ya, tukang sapu bagus sapuannya, tukang bangunan bagus kerjanya, tukang buat ini, jualan itu, selama profesional kerjanya, Allah suka. Dan di antara tanda Allah suka, orang-orang akan juga ikut suka dengan orang tersebut. Maka jangan dikejar waktu, ya, tapi yang lebih tepat adalah kejar kualitasnya. Kami di Al-Azhar kalau ujian itu 3 jam, ya, 3 jam ujian untuk satu mata kuliah. Lembar jawabannya itu 6 lembar double folio, ya. Jadi pertanyaan 3, tapi setiap nomor itu bercabang-cabang. Jadi ujian diberikan lembar jawaban itu bisa jadi buku. Dalam 3 jam kita menulis. Kalau seandainya kita bawa sistem Indonesia, ada sebagian kita itu ingin unjuk kecerdasan. Waktu 1 jam, setengah jam sudah siap. Di Al-Azhar enggak berlaku seperti itu. Ya, dan kenyataan orang Indonesia yang banyak begitu. Dikasih 3 jam, 1 jam sudah selesai. Dikasih 2 jam, setengah jam sudah selesai. Tapi orang Mesir tidak demikian. 3 jam hingga waktu terakhir baru dia keluar. Dan itu yang saya lakukan ketika kuliah di Al-Azhar di masa ujian. 3 jam, 3 jam. Enggak keluar dulu sebelum selesai 3 jam. Kenapa? Mungkin ada yang kurang di sana, mungkin salah kata di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Bapak sekalian, kita melihat Nabi SAW selepas salat beliau mengajarkan kepada kita agar tidak terburu-buru, duduk dulu, berzikir. Ini juga panduan dari Nabi SAW. Kalau kita ingin cepat, maka yang kita lakukan adalah
jangan terburu-buru, yaitu upayakan, misalnya ini kita berjalan dari Langsa ke Kuala Simpang, ya, waktu yang kita butuhkan itu kalau ngebut mungkin 30 menit, tapi kalau tenang 45 hingga 50 hingga 1 jam. Tenang, perlahan, itu lebih baik, itu yang terpuji. Ustaz, saya ini jam 6 harus sampai ke sana. Jadi yang kita lakukan bukan berangkat setengah 6, tapi jam 5 atau setengah 5 agar terjadi ketenangan. Banyak kelebihan ketenangan. Yang pertama, dalam ketenangan akal bisa berfungsi untuk berfikir banyak hal. Dalam ketenangan, misalnya berjalan ataupun membawa kendaraan, kita bisa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bayangkan kalau misalnya kita terburu-buru. Kalau kita baca ulang hafalan Al-Qur'an, takutnya hilang konsentrasi, terjadi naudzubillah summa naudzubillah yang tidak diinginkan.